Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Galausia. Apa kabar Anda semuanya dimanapun berada? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita masuk pada materi tentang yuk belajar idiom. Nah, ini mungkin kalian pernah atau sering dengar kata idiom ya, atau idiomatic expression dalam bahasa Inggris. Idiom itu apa? Oke, kita lihat dulu definisinya. Ini pakai bahasa Indonesia aja lah ya, biar pahamnya gampang gitu. Idiom itu adalah ya pemberian makna baru pada sekelompok kata yang sudah punya makna masing-masing ya. Jadi ketika ada beberapa kata ngumpul jadi satu, maka dia akan menghasilkan makna baru gitu ya. Mungkin contoh dalam bahasa Indonesia seperti kata keras kepala gitu ya. Kata keras dan kepala kan bukan berarti kepalanya keras kan, tidak ya. Keras kepala itu artinya berarti susah dibilangin gitu ya. Atau kata panjang tangan. Panjang tangan bukan berarti tangannya panjang ya, tapi suka mencuri gitu kan. Ringan tangan. Ringan tangan itu ngapain? Bukan tangannya ringan, tapi mudah mudah melakukan tindakan kekerasan dengan tangan mungkin ya, kalau nggak salah gitu. Kemudian tempat basah. Nah, ini bukan tempatnya basah, tapi maksudnya di situ tempat pekerjaan yang banyak penghasilan tambahan mungkin, atau bahasa Jawanya itu seripilan gitu ya. Kemudian mati kutu. Nah, ini mati kutu itu tak berkutik ya, tak bisa ngapa-ngapain gitu. Kemudian pinang dibelah dua misalnya gitu kan, mirip gitu maksudnya ya. Kantong kering. Kantong bukan berarti kantongnya kering, tapi maksudnya nggak punya uang gitu. Di atas angin. Apa ini? Di atas angin mungkin dalam kondisi yang kayak dalam pertandingan gitu, misalnya menang 6-0. Nah, tim A menang atas tim B dengan skor 6-0. Berarti yang tim A ini di atas angin, mungkin di atas kualitasnya, di atas tim lawan lah begitu ya. Di atas angin ya. Nanti coba ini kira-kira maknanya apa yang paling tepat ini, di atas angin. Oke, itu untuk contoh dalam bahasa Indonesianya. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa idiom dalam bahasa Inggris seperti apa ya. Untuk kata atau idiom yang pertama di sini ada kata all thumbs. All thumbs. Kalau diterjemahkan apa adanya, all semua, thumbs itu jempol ya. Tapi ternyata di sini maknanya tidak ada yang mewakili semua dan jempol ya. Tapi maknanya menjadi kaku atau kikuk, kurang cakap gitu ya dalam melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, he tried to drive the car well, but he couldn't. He was all thumbs. Dia mencoba untuk nyetir mobil dengan baik, tapi dia tak bisa gitu. Mungkin belum cakap ya. He was all thumbs. Dia kurang cakap atau dia kaku. Kelihatan kan antara orang yang sudah mahir sama yang belum gitu loh ya. Jadi he was all thumbs. Dia kelihatan kaku atau kikuk ya. Dia kurang cakap seperti itu. Kemudian ada kata at loggerheads yang artinya cekcok atau berantem ya. Contoh kalimatnya, John and Paul are at loggerheads. They disagree on something. John dan Paul cekcok ya. Mereka tidak sepakat akan sesuatu hal. Kemudian ada beat the band yang artinya dengan usaha keras ya. Contohnya adalah he is studying math to beat the band. Dia sedang belajar matematika dengan usaha yang keras. Maksudnya belajarnya dengan sekuat tenaga, berusaha bagaimana agar paham dengan materi yang ada gitu ya. Karena mungkin kemampuan dia di bawah standar, sehingga untuk lulus dia harus berupaya sebaik mungkin gitu dengan usaha yang keras ya. He is studying math to beat the band. Kemudian ada kata burn rubber yang artinya berangkat buru-buru ya. Berangkat buru-buru, dan ini biasanya naik kendaraan ya kan. Contohnya, he is burning rubber to school. Dia sedang berangkat buru-buru ke sekolah. Bukan dia sedang membakar karet ya, tidak. Dia sedang buru-buru ke sekolah.
Berikutnya ada by word of mouth, artinya secara lisan. Misal kalimatnya, she got a message by word of mouth. Dia mendapatkan pesan secara lisan, ya, bukan pakai WA, bukan pakai SMS atau pakai telepon, ya, tapi secara lisan saja. Face to face, ya, secara lisan. Selanjutnya ada kata call the shots, artinya memerintah. Contoh kalimatnya, I like a leader who knows how to call the shots. Saya suka pemimpin yang tahu bagaimana memerintah, begitu ya, atau memegang kendali. Berikutnya ada kata chicken out. Ini bukan ayam keluar ya, tapi maksudnya berhenti melakukan karena takut. Contohnya adalah he used to drive racing car, but he chickened out last month. Dia dulunya menyetir mobil balap, tapi dia berhenti melakukannya karena takut ya. Kapan berhentinya? Yaitu bulan lalu gitu ya. Berikutnya ada kata clown around ya. Ini bukan badut keliling ya, tapi melakukan sesuatu dengan tidak serius. Contohnya ada pada kalimat the team began to clown around and lost the game. Tim mulai berlaku atau melakukan hal yang tidak serius gitu, sesuatu hal yang dengan tidak serius, dan akhirnya mereka kalah pertandingan. Mungkin motivasinya berkurang gitu ya. Misalnya di pertandingan sepak bola kadang-kadang kan karena kurang spirit gitu ya, kurang daya juang sehingga akhirnya kalah. Bukan bermain jelek, tapi karena kurang semangat, nggak serius mainnya gitu ya. Itu kita bilang dengan istilah clown around ya, melakukan sesuatu dengan tidak serius, salah-salan gitu ya. Selanjutnya ada cry over spilled milk ya, menyesali hal yang sudah terjadi yang nggak mungkin diulangi lagi gitu. Contoh kalimatnya, after her failure, her mother told her not to cry over spilled milk. Over spilled milk. Setelah kegagalannya, ya mungkin gagal ikut ujian atau gagal apa gitu ya, terus ibunya bilang kepadanya agar tidak menyesali hal yang sudah terjadi, begitu ya teman-teman. Oke, itu beberapa contoh dari idiom ya, idiomatic expression. Mudah-mudahan menambah wawasan bahasa Inggris Anda semuanya. Begitu kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut pada materi-materi berikutnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.